Tuh. Yang daerah sini pasif. Dari tanah pergerakan turun, dia berotasi, material yang dingin dihangatkan kembali pada area yang dekat patahan tadi, ya, di daerah dekat astenosfer, kemudian dia bergerak ke atas, kemudian menjauh lagi. Seperti ini, ya, apabila ada pergerakan di mana saling bertumbukan itu ya, salah satu mengalami kegagalan karena dia bergerak ke bawah, yang ini ya, ini mendesak terus-menerus ya, yang ini yang sudah bergerak ke bawah ini terus bergerak ke bawah dan terjadi patahan di sini. Oke, gitu Mas Mbak semuanya. Ya, ini ada di daerah mantel atau astenosfer ya, yang tadi itu kisarannya ini itu kedalaman dari permukaan sekitar 300 km ya, daerah mantel yang ini. Sedangkan yang atas ini pada daerah litosfer sekitar 50 sampai dengan 200 km dari permukaan. Oke, begitu Mas Mbak semuanya. Itu sekilas ya. Ini materi ini pernah saya ajarkan di D3 pada saat dulu saya mengajar D3 ya. Jadi saya tambahkan yang bagian depan itu ya sebagai pendahuluan, kemudian ini saya ambilkan dari materi saya dulu ketika mengajar D3 tahun 2017. Pak, D3 pada saat itu belum pisah dari Fakultas Teknik, belum. Ya, D3 itu pisah dari Fakultas Teknik ke Fakultas Vokasi itu sekitar tahun 2019. Ini 2 tahun sebelum pisah. Tuh. Kemudian kalau kita mempelajari bentuk permukaan bumi ya, permukaan planet, yang kita pelajari itu adalah fisiografi. Nah, adalah ilmu bagian dari geografi yang mempelajari bentuk permukaan planet, termasuk bumi. Bumi kan planet. Ya. Dasar dari permukaan bumi memperlihatkan permukaan bumi bagian atas, yaitu daerah kontinental dan daerah lautan. Di mana lautan itu 60% dari luas permukaan bumi. Sedangkan daerah daratan atau kontinen itu 40%. Berarti kalau kita melihat permukaan bumi itu secara keseluruhan, daratan yang muncul dari permukaan air itu hanya 40%. Kalau kalian kemarin mempelajari geografi, kemudian di situ diterangkan ada landas kontinen. Landas kontinen itu adalah bagian yang dihitung dari tepi daratan menuju ke arah lautan. Kemudian ada daerah atau sebuah transeks di mana potongan melintang, yaitu memotong di sepanjang kontinen hingga ke lautan yang memperlihatkan adanya divisi-divisi fisiografi utama. Ya ini, kalau kita memotong permukaan bumi kita, ya ini bagian dari fisiografi. Kalau dulu kalian di geografi itu mungkin tidak sampai di bawahnya permukaan, ya biasanya hanya di atas permukaan kalau geografi, ya tapi kalau fisiografi itu sampai kemudian ada potongan bagian permukaan. Ini ada bagian atenosfer dan litosfer. Ini ada subduction plate, kemudian ada continental crust. Di sini akibat dari pergerakan saling menjauh, bisa juga ada ocean spread. Ocean spread itu adalah retakan yang ada di bawah lautan, ya, akibat gaya yang saling tidak mendekat tapi saling menjauh, sehingga timbul retakan yang kemudian retakan itu muncul magma dan kemudian ada gunung berapi di bawah laut. Ya, begitu juga yang ada di
area kontinen atau pada area daratan. Ya, begitu. Ini saling mendesak, saling menjauh, pergeseran. Kemudian dari fisiografi tadi ada gunung-gunung ya yang merupakan bagian yang terelevasi. Terelevasi itu elevasinya berubah ya, terelevasi naik dari kontinen dan membentuk daerah yang relatif kecil di permukaan bumi atau di atas permukaan laut. Kebanyakan kontinen luasan itu berada di bawah 1000 kaki atau di bawah 300 meter. Kemudian apabila ada gunung yang tertinggi bisa mencapai 30.000 kaki atau sekitar 8.854 meter. Pak, satu kaki itu berapa sih? Ya satu kaki itu ya sekitar 32 cm sampai 33 cm. Pasnya saya lupa. Jadi kalau 1000 kaki ya kisarannya sekitar 300 meter. Pada sisi yang berkebalikan dari spektrum, ya dasar lautan memiliki kedalaman yang tipikal antara 2,5 sampai 3 mil. Ya, kalau di kilometer kan rentangnya antara 4 sampai 5 km. Dengan transisi yang kasar ke atas hingga garis pantai dan transisi ke bawah hingga ke beberapa palung. Palung itu adalah jurang yang ada di dalam lautan. Yang kedalamannya bisa sampai dengan 11.000 meter atau 11 km. Ya kalau kamu lihat di mana itu acara di TV National Geography ya, kamu bisa melihat di situ kalau ada ini hewan-hewan yang berada di area palung. Mereka karena sangat gelap ya, cahaya tidak bisa masuk ke dalam palung, area palung, maka palung itu gelap. Maka mereka melihat sekitarnya tidak menggunakan mata, tapi menggunakan sensor. Ya, bentuk ikannya aneh-aneh banget. Ya, tidak sama yang seperti kita temui, yang biasa kita konsumsi. Ya, seperti kamu di warung-warung, nah, ikannya itu normal, ada matanya. Kalau di situ mungkin ada mata, tapi di situ tidak berfungsi untuk melihat karena sangat gelap. Garis pantai merupakan daerah yang sangat dinamis, ya, di mana daratan bertemu dengan laut. Jadi air laut bertemu dengan darat itu merupakan garis pantai. Secara konstan bergeser ke belakang dan ke depan. Yang terhadap waktu geologis sebagai sebuah respon adanya perubahan tinggian air laut. Jadi kalau air lautnya pasang surut, tentunya garis pantainya berubah-ubah. Ya, kalau kamu berbicara mengenai garis pantai, hubungannya dengan pasang surut. Kalau lautnya pasang, maka garis pantainya menjorok ke darat. Tapi kalau pas lautnya surut, garis pantainya menjauh dari daratan, menuju ke laut. Ya, makanya disebut daerah yang sangat dinamis. Daratan bertemu dengan lautan. Seperti ini. Ya. Jadi beberapa istilah-istilah ya, di mana di sini daratan, di sini lautan. Kalau tadi itu ada ini kontinental, ini berarti bagian daratan, ini yang bagian lautan. Oke, begitu saya lanjutkan. Kemudian ada tipe-tipe pergerakan lempeng plat tektonik. Ya, tadi itu ada divergen, ada konvergen, ada transformasi. Ya, boundary itu batas. Kemudian plate ini lempeng. Ada batas lempeng divergen, batas lempeng konvergen, dan transformasi seperti tadi. Penjelasannya seperti ini ya. Kalau tadi penjelasannya gambarnya lebih banyak, ini tulisannya lebih banyak ya. Ini lebih baik kamu screenshot ya. Ini kan bahasa Inggris. Saya bacakan juga ya bahasa Inggris ya, kamu tidak bisa mengartikan. Bahasa Indonesianya tadi. Ya. Dan ini ada penjelasan. These boundaries are uplift by upwelling heat and characterized
by tensional stress. Ya. Jadi di situ batasannya pada area yang terangkat, ya, by upwelling heat, karena ini ada pergerakan panas dan karakterisasi oleh tarikan, tegangan tarik, ya, tarikan dari tegangan atau tegangan tarik, bahwa di situ terjadi atau memproduksi block faulting, ada bagian atau blok yang terjadi kegagalan. Oke, begitu ya. Nah, disebut ini divergen karena apa? Saling menjauh. Yang konvergen ya ada penjelasannya. Yang ini yang konvergen. Oke. Jadi ini adalah step terjadinya fault pada area divergen boundary. Ini stepnya. Di sini dari awal, kemudian step berikutnya, ya, ada bagian yang pasif, ya, dari sebuah area, ya, atau batas yang terdivergen, kemudian prosesnya berlanjut, ya, ada bagian lantai yang terangkat, berubah, akan terjadi retakan, dan ini pada bagian patahan yang ada di ocean atau di lautan akan bertambah atau grow. Will grow itu artinya kan bertambah. Oke.